Siang rekan-rekan mahasiswa semuanya, kita bertemu dalam pertemuan keempat dengan mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1. Hari ini kita akan membicarakan mengenai laporan laba rugi atau income statement dan informasi-informasi lainnya yang terkait dengan income statement. Nah, nanti kita akan membicarakan mengenai manfaat dari income statement, kemudian terkait dengan formatnya, dan informasi-informasi lain yang terkait dengan laporan laba rugi. Nah, untuk laporan laba rugi ini sebenarnya pengertiannya atau usefulness atau kegunaannya atau manfaatnya itu adalah mengevaluasi kinerja di masa lalu yang kemudian digunakan untuk memprediksi kinerja di masa yang akan datang. Artinya berarti laporan laba rugi itu harus punya kegunaan untuk memprediksi kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Nah, di samping itu selain prediksi juga bisa digunakan untuk menilai risiko, kemudian ketidakpastian di masa yang akan datang. Nah, adapun keterbatasan dari laporan laba rugi itu adalah bahwa laporan laba rugi itu tidak terpisahkan dari yang dimaksud dengan bahwa seluruh angka-angka yang ada di dalamnya itu ada kemungkinan berupa estimasi, jadi tidak ada angka yang pasti. Nah, kemudian selain itu laporan laba rugi itu juga mengandung unsur kemungkinan, sangat besar kemungkinan merupakan atau punya indikasi atau punya peluang dilakukannya kegiatan-kegiatan untuk mengintervensi pelaporan keuangan, seperti contohnya dilakukannya manajemen laba. Dengan melakukan manajemen laba itu ada kemungkinan laporan laba rugi itu tidak mencerminkan kondisi yang sesungguhnya. Nah, kita bicara mengenai laporan laba rugi yang memiliki kualitas itu disebut sebagai quality of earning. Nah, berarti di dalam ada kemungkinan quality of earning itu bisa terganggu disebabkan karena sistem pencatatan kita yang menggunakan akrual. Di situ banyak sekali peluang sehingga memungkinkan perusahaan itu bisa mengintervensi laporan laba rugi sehingga menghasilkan laba yang sesuai dengan motivasi yang diinginkan oleh si manajer. Nah, kemudian terkait dengan formatnya, laporan laba rugi itu terdiri dari elemen yang pertama itu adalah income. Income itu adalah kenaikan benefit ekonomi atau manfaat ekonomi selama satu periode tertentu. Nah, di situ nanti kita akan mengenal ada untuk income sendiri itu ada revenue. Kalau revenue itu dihasilkan dari kegiatan operasional atau kegiatan utama perusahaan. Kemudian ada lagi yang disebut sebagai gain atau sama seperti pendapatan atau laba, tetapi berasal dari kegiatan di luar kegiatan operasional perusahaan. Itu dari sisi income. Kemudian dari sisi expenses atau beban itu adalah penurunan manfaat ekonomis. Nah, di situ untuk penurunan manfaat ekonomis atau expense itu kita mengenal ada expense itu sendiri yang merupakan penurunan ekonomis akibat dari kegiatan operasional perusahaan. Sedangkan ada satu lagi istilah untuk menjelaskan mengenai penurunan benefit di dalam perusahaan itu yang disebut sebagai loss. Tapi loss itu bedanya adalah jika didapatkan kerugiannya berasal dari kegiatan di luar usaha. Contohnya apa? Contohnya misalnya karena kerugian karena penjualan aset. Kemudian mungkin juga kerugian karena jual beli sekuritas atau surat-surat berharga. Nah, kemudian untuk formatnya sendiri, silahkan nanti Anda dibantu dengan format yang ada di dalam PowerPoint yang telah saya sediakan. Di situ kita mengenal ada yang pertama pastinya revenue atau biasa juga disebut sebagai sales atau pendapatan atau penjualan, kemudian dikurangi dengan cost of goods sold atau harga pokok penjualan, itu disebut sebagai gross profit. Kemudian dari gross profit itu dikurangi dengan
beban operasional yang terdiri dari beban-beban pemasaran dan beban-beban umum dan administratif. Nah, kemudian setelah itu baru kemudian akan dikurangi dengan loss jika terdapat loss, atau ditambah dengan gain jika memang ada gain yang berasal dari kegiatan lain-lain. Nah, baru itu yang disebut sebagai pendapatan bersih atau income sebelum pajak. Nah, kemudian baru dikurangi pajak, hasilnya berupa laba bersih. Nah, selanjutnya format untuk mencatat laporan laba rugi itu terdiri dari dua cara menyusunnya. Ada penyusunan secara langsung dan penyusunan secara tidak langsung. Silahkan Anda buka sendiri. Langsung di situ ada cara menyusunnya, itu ada di PowerPoint yang sudah saya sediakan. Kemudian untuk menilai kinerja dari laporan laba rugi itu kita juga mendapatkan atau menerima banyak sekali alat-alat yang dapat digunakan. Nah, salah satunya alat yang digunakan itu adalah earning per share. Nah, apa itu earning per share? Earning per share itu adalah laba per lembar saham. Artinya laba per lembar saham itu dapat digunakan sebagai indikator sebuah bisnis yang sangat signifikan untuk menilai seberapa banyak hak yang diterima bagi setiap ordinary share atau saham biasa yang dapat diperlihatkan dari laporan laba rugi yang disusun. Nah, rumusnya adalah net income atau laba bersih dikurangi dividen dari saham preferred dan kemudian dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar. Nah, demikian materi pertemuan keempat hari ini. Silahkan dibaca baik-baik, kemudian silahkan dikerjakan tugas sesuai dengan hasil dari materi ini. Sekian, terima kasih.